untuk kali ini kita memang lebih spesifik kepada bagaimana tanaman tersebut bisa tumbuh dari awal sampai 75 HST seperti saat ini. Dari segini banyaknya populasi, 0% yang terkena Gemini. Dari 2.500 batang itu ada yang sulam? 1-2 ya. Hanya 1-2 saja. Lahan itu kan 4 kali janda. Dengan harapan yang keempat ini target per batang 1,5 kilo lebih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abror dan kali ini kita masih berada di Kabupaten Kendal. Betul nggak Om? Ya, dan di depan saya itu ada sesepuh juga di seniman pertanian yang kebetulan sekarang ini sedang tanam cabai Sniper dengan usia 70-an HST, nanti akan disebutkan secara detail. Tapi yang di sini menjadi perhatian saya, dari segini banyaknya populasi itu 0% yang terkena Gemini, 0, sekian persen ya Om ya? Tidak ada 1% ya? Iya. Nah mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Om. Oke, selamat siang rekan-rekan Sniper Indonesia. Nama saya Heri Setiawan dari Kendal, Kecamatan Sukorejo, desanya Trimulyo. Desa Trimulyo. Iya. Untuk saat ini tanam apa Om ini? Ini tipe Sniper ya. Sniper andalan seniman pertanian ya Om ya. Tentunya andalan Sniper seniman pertanian. Pertanian. Ini berapa HST Om ini kok udah tinggi banget? 75 HST Om. 75 HST. Wah gacor banget. Ini gulutannya yang tinggi atau memang tanamannya yang tinggi Om ini? Gulutannya berapa senti Om ini? 50 sampai 60 lah. 50 sampai 60. Padahal untuk di SOP itu 40 cm. Nah, untuk lebar bedengannya Om ini? Lebar bedengan di atas 60-an. Atas 60-an cm. Berarti untuk lebarnya ini? Bawah 70-an. 70-an. Kalau mulsanya ini ukuran berapa? Ukuran 1 meter. 1 meter. Ukuran 1 meter. Nah, ini satu lubang, dua tanaman. Ya, untuk jarak tanamnya Om ini kan berarti nggak 2 lajur ya? Iya. Ini jarak tanamannya 50 cm. 50 cm. Satu lajur. Iya, berarti hampir mirip dengan tanaman rekan kita yang di Temanggung yaitu Om Senja, Om Damar itu juga sama ya Om ya. Ini satu lajur, jarak tanamnya 50 cm, kemudian untuk tinggi bedengannya itu 50-60 cm. 50 sampai 60. Untuk lebar parit? Lebar parit 80, ada yang 90. Ada yang 1 meter juga? Ada yang 1 meter juga. Ada 1 meter juga. Ya luar biasa. Jadi dari kondisi lahan saja kita juga bisa mengira-ngira bahwa tanaman ini kedepannya menjadi tanaman yang sehat juga. Ya, amin. Betul ya Om ya? Iya. Di usia 70, berapa? 76 HST? 75 HST. Ini ada kendala nggak Om selama ini? Kendalanya di usia vegetatif ya, usia 20 HST sampai 40-an itu kemarin terkena bercak ya Om ya. Bercak, terus kalau trip alhamdulillah bisa teratasi, aman ya, trip tungau itu bisa teratasi. Ya cuma itu bersaknya itu yang masih menjadi kendala. Cuma alhamdulillah pakai SOP Pusakti aman, alhamdulillah terkendali ya. Luar biasa. Itu perawatannya gimana Om terkena bercak daun itu? Ya kemarin sih sempat di 20 HST itu kan hujannya kan terlalu lebat sekali ya. Iya, siang malam itu kan intensitasnya terus itu kan. Terus pakai SOP kan, buku kitabnya seniman pertanian kan, kitab sucinya itu buku sakti, terus pakai SOP. Alhamdulillah ini lama-kelamaan bisa membaik, pulih juga ya. Tapi dari awal ada indikasi Gemini nggak Om itu? Awal dari semai mungkin, semai sendiri atau kebetulan pakai jasa orang semai. Dandak ya. Tapi benih beli sendiri. Yang nyemai orang lain. Nah itu berarti jenengan berapa bungkus Om itu? Kemarin semai 3 bungkus. Iya. Berarti sisanya banyak. Ini ada 1000 berapa lubang Om ini? Ini 1250. 1250 berarti sekitar 2500 batang ya. Itu sisanya dikemanain Om itu? Ya ada diminta temen ya udah tak kasih. Gratis itu? Gratis. Hitung-hitung perkenalan sniper juga kan ke teman-teman ya. Ya betul. Tapi dari segitu itu nggak ada yang problem di semayannya? Alhamdulillah enggak ada yang problem.
Itu kan mungkin Om ada beberapa orang itu yang terkendala, misal satu bungkus itu ada yang tumbuhnya 50% itu. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Om ya? Ya menurut pengalaman ya Om ya, pengalaman dari semai dulu kan udah pernah nyemai juga sih, cuma agak gagal. Itu kayaknya itu di media semainya. Media semai? Iya, media semai itu menentukan untuk apa tumbuhnya bibit itu, benih itu. Bukan hanya serentak enggaknya, tapi tumbuh enggaknya ya? Iya, benar. Dulu berarti pernah gagal untuk semai juga? Pernah semai gagal karena mungkin medianya yang kurang bagus ya. Tapi ketika dandake alhamdulillah. Berarti itu semuanya serentak ya Om ya? Nggak ada kendala kerdil bule dari awal tuh nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Dari 2.500 batang itu ada yang sulam? Sulam mungkin 1-2 ya, 1-2 hanya sulam 1-2 saja? Mungkin itu pas apa kemakan itu ya, Bekicot. jangkrik. Kalau di sini bekicot nggak ada, jangkrik paling banyak gitu? Iya. Oke. Kalau untuk pupuk dasarnya Mas Heri? Pupuk dasar dari awal kita pakai dolomit. Dolomit kebetulan ya lahan seluas ini, tanam sebanyak ini pakai 5 kintal. 5 kintal? Iya, dolomitnya. Terus pakai fosfat. Totalnya 75 kilo. 75 kilo. Iya. Setelah itu spray Agrovalkan, terus Triko, terus tutup mulsa. Lalu sebelum kita tanam, kita kocor lagi sama Agrovalkan, Triko, sama Premino. Ya. Kalau untuk dua-duanya, spray juga nggak untuk sterilisasi lahan? Ya, kalau pertama itu ya buat sebelum ditutup sebelum mulsa, pupuk dasar ya berarti ya maksudnya? Pupuk dasar itu kita spray, tapi kita lakukan 2 kali Om. Spray yang pertama kan bedengan setengah jadi, kita spray dulu, terus yang kedua bedengan sudah jadi, udah rapi ya lagi. Ya, baru tutup mulsa. Oke, luar biasa. Jadi memang dari pengolahan lahan, sterilisasi, kemudian pupuk dasar itu kan juga sesuai SOP semua. Bahkan ini melebihi juga ya Om ya. ini benar-benar nggak ada empuk-empuknya loh Om, ini gulutannya ini benar-benar keras banget ini. Dan ini cenderung dia lebih ramping ya, nggak yang lebar gitu ya. Nah, itu alasannya apa Om dibuat ramping seperti ini? Iya, yang pertama untuk memudahkan perawatan tentunya yang pertama ya. Terus lebih irit obat juga. Kalau perawatan spray kita kok cepat, itu kan lebih irit juga. Iya sih, nggak kayak yang gini-gini gitu ya. Tapi ini kan udah kelihatan mana yang harus spray gitu. Tapi ini 1 lubang 2 tanaman. Nah, itu alasannya pakai 1 lubang 2 tanaman apa Om Heri? Pengen kuantitasnya ya, mungkin tujuannya untuk melebihi tonasenya ya, biar lebih lah gitu lah. Betul, dan juga kan bisa menghemat pupuk kocornya. Betul, kita dosis yang sama itu bisa kita gunakan 1 lubang 1 tanaman maupun 1 lubang 2 tanaman. Betul ya Om ya. Nah, kita juga bisa melihat seperti ini untuk bakal buah juga alhamdulillah nyantol semua ya Om ya, kita bilang ya. Ini ya. Ya kemarin sih sempat kita kontak si admin kan. Ya, ini kan hujannya terlalu lebat, terus waktu prabunga ya, itu ada kendala dikit itu bercak itu, terus dikasih tahu sama admin, kalsiumnya suruh ngencengin gitu, dikasih kalsium lagi, oh ya itu langsung tak kasih kalsium. Siap. Asam huma juga masuk. Kalau musim penghujan kayak gini untuk triko snipernya berapa hari sekali Om? Triko kebetulan saya pakai seminggu sekali? Seminggu sekali untuk spray, tapi kalau kocor 1 bulan. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali kocornya. Tapi ini masih aman ya? Kan harusnya kan diaturan kan 12 hari sekali. Tapi karena mungkin kandungan trikonya itu Trichoderma hirsianum, jadi dia lebih kuat daripada jenis yang lainnya, berarti dia 1 bulan sekali masih kuat ya? Iya, masih kuat. Iya, untuk fungisidanya seminggu berapa kali? Fungisida itu tergantung spraynya kan kita kan pakai kan tiap intervalnya kan 3-4 hari. Itu kan jadi kontak, terus sistemik itu kan saya rolling terus. Iya, jadi ikut itu semua. Dosisnya nggak melebihi kemasan ya Om? Enggak, ya, pakai malah bahkan saya minimkan dulu kalau dosis ya. Siap. Karena trikonya juga udah spray, jadi kan juga membantu agar istilahnya pencegahan patek dan Phytophthora gitu ya Om ya.
sebelum tanam sniper ini pernah tanam apa lagi Om? Udah berapa lama tani jenengan? Kebetulan tanam sniper itu keempat kalinya ya Om ya. Yang pertama itu tanam kaliber, terus yang kedua kaliber lagi, ketiga kaliber, terus yang keempat sniper ini. Yang keempat sniper. Iya. Untuk CMK CMB pernah tanam? CMK satu kali ya. Oke. Alhamdulillah tanamannya jadi, cuma harganya yang kurang. Harganya yang bikin lemas itu. Yang penting tanaman udah bagus ya gini. Iya, itu bener, kita bener. oke lah Om ya. Iya. Kalau komoditas yang lain kayak terong, timun, tomat, ada yang tanam? Tomat ya, tomat. Pernah tanam? Pernah tanam. Berhasil? Belum itu. Belum ya. Kalau tomat belum. Karena apa itu kendalanya Om? Busuk batang. Busuk batang. Fusarium itu. Lahan janda? Lahan janda. Oh. Terutama lahan janda itu. Kebetulan tanam tomat belum pernah lahan sterilisasi yang kayak, baru gini. Kayak belum pernah. Belum pernah. Iya. Menjadi second choice ya Om ya. Kebetulan lahan janda semua. Tapi itu pengolahan lahannya baik Om, lahan jandanya maksudnya? Ya, sesuai itu SOP? Enggak lah, belum sampai SOP. Oh, belum SOP. Kemarin sempat terburu-buru sekali. Biasanya terburu-buru bibitnya kadung gede. Iya. Iya tahu. Bener. Sama mungkin buru musim hujan. Bener. Yang seharusnya lahan janda itu kita sterilisasinya harus kenceng, ekstra, penggunaan H2A2, kemudian kita susul dengan Premino, Agrovalkan dan Trico Sniper di situ, jadi enggak masuk semua gitu ya Om ya di situ. Enggak. Nah itu sterilisasinya cuman apa Om jenengan itu kalau yang tomat itu? Lahan itu kan janda kan kemarin kan 4 kali kan, 4 kali janda, cabai, tomat, terus cabai, terus tomat lagi ini kan. Itu cuma dispray aja atasnya. Itu sayangnya itu sayangnya. Iya. Padahal harusnya kan lubang tanamnya yang dikocor ya Om ya. Dikocor sebenarnya. Tapi itu malah cuman spray permukaan aja. Iya benar. Jangan buka mulsa berarti itu? Iya buka mulsa, cuma buka mulsa terus kita spray atas pakai H2O2. Nah itu cuma mungkin sayangnya nggak dikocor di lubang tanamnya itu yang. Betul. Nah itu buat pelajaran berarti ya Om ya. Tapi masih menang waktu itu. Alhamdulillah kebantu harga Om. Bejone bejo. Iya alhamdulillah. Betul. Tapi kita yakin ketika tanaman sudah sebagus ini Om pasti nanti akan berbakti. Amin ya. Kepada penanamnya gitu ya Om ya. Oke siap. Nah ini kok ada 3 lubang Om, ini lubang apa aja Om ini? Ini lubang buat pupuk susulan Om. Pupuk susulan? Iya. Tak kira di Tumbang Sari Brambang enggak ya? Enggak, belum seneng itu. Belum seneng. Biasanya apa enggak ini jadi 5 bisa Om sambil sini samping 5 lubang. Bisa tanamnya ya kubis. Tengahnya beringin. Enggak bisa. Ini kan tanaman keempat kali ya Mas ya? Atau kelima? Keempat ya? Keempat ya. Dulu jenengan pure petani atau ada bisnis lainnya Mas? Kok bisa kecantol ke petani gitu? Ya petani itu kayak kalau saya ya dulu kan petani buah, khususnya kalau daerah sini kan petani jambu ya Om ya. Belum sampai sayur itu kan awal mula tanam cabai itu kan ada ketertarikan di harga itu kan. Terus dari buka-buka di YouTube gimana sih budidaya cabai itu yang bagus gimana. Berarti itu kan otodidak Mas sampean? Otodidak. Buka-buka YouTube terus orang bilang kayak gini tak catat Om. Dari awal sampai akhir itu tak catat terus. Ya mungkin sering di YouTube ya. Dulu-dulu itu yang sempat booming itu ya. Dicatat semua metodenya. Iya. Cuma yang pertama itu tonase kalau di rata-rata satu pohon ya Om ya, itu paling mencapai 4 on. 4 on. Yang kedua per batang loh. Per batang. Cuma 4 on. 4 on. Setengah kilo nggak ada berarti? Iya nggak ada. Oke. Terus yang kedua 4 on setengah. Yang petik maksudnya tanam kedua. Tanam kedua. Terus yang ketiga itu kan dilala kan ikut sniper itu kan pas tanaman umur 125 itu. Berarti kita sebelumnya, gabung sniper terus walaupun telat lah nggak masalah. Itu kan kita pakai aja SOP-nya Bu Sakti itu pakai terus kita pakai alhamdulillah itu sudah mencapai 1,1 kilo per batang. Padahal dari 4 on ya. Iya.
Padahal itu di 125 HST, baru masuk. Baru masuk. Berarti belum terlambat walaupun itu udah petikan ke berapa mungkin Om? Ke-7? 100 belum ke-5 lah. Oh ke-5 ya, Iya. ke-5an ya. Nah itu tapi ternyata untuk per pohonnya itu tonasenya bisa 1 sampai 1,1. Kalau saya 1,1. rata-rata 1,1. Nah itu sebetulnya udah sangat-sangat ideal ya Om ya, satu batang 1 kilo itu. Jadi kan kayak tinggal mengkalkulasikan misal tahun 2000 berarti dapatnya sekian ton kayak gitu ya Om Iya, ya. iya. Berarti ini untuk tanaman keempat. Keempat. Berarti Untuk CRM keempat. keempat ya. Iya. Nah, kalau dari itu tadi kan berarti metodenya jenengan masih pakai metode yang awal sebelum 125 HST ini Mas. Iya, pakai yang awal. Pakai kohe. Kalau yang pertama pakai kohe. Kohenya malah kohe basah. Oh walah sangar sampean Mas. Kohe basah. Terus kan spray itu kan, spray M4 dan sebagainya lah. Tak spray terus tak tutup gitu. Sebelum kenal buku sakti. Buku sakti. Sniper. Atau Iya. jenengan itu termasuk golongan orang yang mengembangkan triko pakai nasi basi itu? Enggak ya? Yang kayak mengumpul nasi basi terus dikumpulkan itu yang bau banget itu? Enggak ya? Enggak Sampai ke situ ya? Enggak sampai ke Oke. situ. Saya niatnya bisnis bukan hobi ya ini ya. Benar-benar. Berarti yang ketiga tadi jenengan sudah enggak pakai. Sudah nggak pakai sudah nggak pakai pupuk dasar, pupuk kandang kohe enggak. Kalau di buku sakti kan itu kan pakai 16 ya kan, NPK 16 itu cuma saya ganti itu fosfatnya yang saya tinggikan. Oh gitu. Iya. Itu sebelum beli buku sakti kan jadi kan nggak tahu itu. Tapi itu kan merupakan unsur dasar lah istilahnya, buat pupuk dasar masih oke gitu ya Mas ya. Berarti untuk penanaman itu antara beberapa metode itu jenengan bisa menyimpulkan ya bahwa tanaman yang terakhir ini itu lumayan jos Mas ya. Ya alhamdulillah lumayan jos. Jadi ada peningkatan. Dari yang tadinya belum kenal buku sakti itu kan 4 ton pertama, kedua 4 ton setengah. Kenal buku sakti tapi udah umur 125 alhamdulillah ada peningkatan. Dengan harapan yang keempat ini target boleh nggak apa-apa ya? Boleh sekali, kita doakan bareng-bareng. Per batang semoga ya bisa 1,5 kilo lebih lah. Amin. Udah kayak satu lubang 2 tanaman ini Mas. Ya tapi kita doakan bareng-bareng ya Mas ya. Karena memang pertumbuhan dari awal jenengan aware atau peduli mengenai jarak tanam, jarak bedengan itu kan juga mempengaruhi gimana kita kedepannya kita panen gitu ya Mas ya. Karena bisa juga ketika tanaman udah bagus tapi jarak bedengannya itu sempit, nah wis adewe liwat somplah kabeh Mas itu. Betul ya. Benar. Ini juga talinya raffia juga banyak banget per satu ini ada berapa tali Mas ini? 3 apa? 2 baru 2. Baru 2 ya. Nanti yang ini nunggu kalau udah besar. Udah besar. Udah besar ya. Gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman sebelum nanti dari Mas Eri ya. Mas Eri ada kata-kata bagi rekannya di rumah? Ya mungkin gini ya untuk teman-teman yang baru bergabung sniper atau mungkin yang sudah bergabung lama di sniper itu buku itu jangan dibeli saja, cuma dipelajari, harus dipelajari dan kita mungkin harus pandai-pandai mengamati di tanaman tersebut. Nantinya apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan tanaman itu sendiri kita yang aplikasikan gitu. Nggak ngawur gitu ya Mas. Nggak ngawur ya, bahasanya nggak ngawur. Dan mungkin untuk pemula jangan terlalu banyak bertanya tapi nggak mempelajari bukunya itu sendiri Mas. Itu yang penting itu nanti kita pelajari terus penerapannya di lapangan itu yang paling poin yang paling penting itu. Siap Mas Eri, terima kasih atas informasinya. Jadi untuk kali ini kita memang lebih spesifik kepada bagaimana tanaman tersebut bisa tumbuh dari awal sampai 75 HST seperti saat ini. Jadi nanti silahkan dicatat. Nah semoga video ini nanti bisa terbang kemana-mana ya Mas ya. Amin. Semoga bisa juga banyak yang mengambil manfaat dari video ini seperti itu. Apabila kami ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian bertani dengan seni. Oke, terima kasih Mas. Oke. Seni sejati.